alasan utama kenapa aku milih kuliah di Australia. Karena buat aku di sini tuh semuanya convenient lah dari kampus. Tapi karena ada bis, ada train, ada light rail, jadi public transportation itu nggak mahal-mahal banget. Kebetulan kakak-kakakku tuh semuanya juga di Australia semua. Kampus UNSW itu it's a very comforting area. Oh, I see. Karena semuanya friendly banget. Hai teman-teman, kembali lagi di Talk the Talk bersama aku, Valerie. Kali ini kita juga akan bahas mengenai informasi menarik soal studi di luar negeri. Ngomongin kuliah di luar negeri, pasti pada kepo dong, gimana sih rasanya jadi maba pas kuliah nanti? Untuk ngomongin itu, kali ini kita udah ditemenin sama Sultan, salah satu mahasiswa baru dari UNSW College di Australia. Kita sapa dulu yuk. Hai Sultan. Hai. Halo Kak. Halo semua. Sultan, aku penasaran dong, kamu sebagai first year student di UNSW College, sekarang apa sih kesibukannya? Aku sih baru-baru ini ya, karena udah 3 bulan di 2024 ya. Jadi aku tugas-tugasnya mulai nambah ya. Jadi ya baru-baru ini aku cuman sibuk ngerjain tugas-tugasnya. Ada beberapa yang tugasnya individual, ada juga yang group project. Jadi aku harus ketemu sama team membersnya aku. Jadi ya baru-baru ini aku cuman fokus ke tugas-tugas aku doang. Jadi nggak gitu aja sih. As expected ya, berarti namanya mahasiswa sibuknya nugas ya Bang ya? Pasti. Jadi nggak nothing. Tapi kalau boleh tahu nih, kan UNSW College itu kalau teman-teman di rumah belum familiar, itu salah satu college dari, itu adalah salah satu college dari University of New South Wales, Sydney ya, yang bergengsi. Dan terletaknya tuh di Australia gitu kan. Kalau Sultan sendiri ada alasan tertentu nggak sih kenapa akhirnya memilih untuk studinya tuh di Australia? Buat aku pribadi ya, salah satu alasan utama kenapa aku milih kuliah di Australia, karena buat aku di sini tuh semuanya convenient lah. As in, di sini tuh public transportation itu bagus banget. Jadi aku kebetulan rumah aku tuh lumayan jauh ya dari kampus. Tapi karena ada bis, ada train, ada light rail, jadi everything is easy here. Apalagi di Sydney ya, yang bisa dibilang public transportation itu nggak mahal-mahal banget. Kebetulan kakak-kakakku tuh semuanya juga di Australia semua. Jadi transit aku dari Jakarta ke Australia itu it's very easy. So jadi buat aku tuh itu aja sih kenapa aku milih Australia. Berarti kan sebenarnya udah ngincar gitu ya, udah tahu nih bakal mau ke Australia, melihat dari public transportation systemnya yang udah memadai banget gitu. Tapi pas persiapannya sendiri kayak gimana sih saat akhirnya memutuskan nih mau kuliah di Australia? Kalau buat aku ya, balik lagi, Australia itu dekat banget sama Indonesia. Yes. Jadi aku kalau misalnya lagi kangen sama keluarga ya, atau kebaliknya keluarga yang lagi kangen sama aku, jadi gampang aja gitu. Kalau misalnya aku mau ketemu mereka bisa kesini cepet juga ya, bisa dibilang. Ya itu sih. Tapi kalau persiapannya sendiri sempat mengalami kendala nggak sih saat akhirnya mau kuliah ke Australia? Untungnya nggak ada ya, nggak ada kesulitan apa-apa. Mungkin kendala yang dikit pun cuman ngurusin visa saja ya. Karena aku membuat visanya bisa dibilang telat ya. Telat, tapi untungnya prosesnya very smooth, very cepet banget. Dan aku juga ditolong sama Stan ya kalau visa. Jadi ya itu aja sih, visa doang yang agak goyang dikit persiapannya. Tadi menarik banget nih, Sultan sempat
bahas soal keluarga gitu kan. Kalau kamu kangen keluarga atau keluarga kangen kamu, karena Australia letaknya sama Indonesia tuh gak jauh banget gitu ya, jadi masih convenient untuk kedua belah pihak gitu. Nah, ngomongin keluarga nih, gimana sih dukungan dari keluarga saat Sultan memutuskan untuk kuliah di luar negeri gitu? Aku punya kakak-kakak aku tuh semuanya kuliah di Australia. Jadi dukungan yang aku dapat dari mereka tuh pengalamannya itu udah banyak ya. Jadi aku kalau misalnya minta tips atau minta tips cara adaptasi hidup di Australia itu, aku bisa tanya mereka aja langsung gitu. Boleh tolongin nggak gitu? Ini gimana sih gitu? Kalau misalnya aku homesick gimana nih gitu. Jadi aku dukungannya aku tuh kebanyakan dari kakak-kakak aku, dari orang tua juga, mereka sangat support ya. Aku kuliah di luar. Ya itu sih, itu aja. Nah, kalau dari mungkin dari orang tua sendiri, karena kan yang pasti kita tahu orang tua tuh berperan besar ya kalau misalnya bagi mahasiswa yang ingin kuliah di luar negeri, melepas anaknya, walaupun tadi kamu bilang kakak-kakak udah pada di Australia gitu kan, tapi pasti orang tua kan ada ini nggak sih, ada kayak word of the wise gitu, kayak kamu jangan kayak gini, atau nanti kamu hati-hati, atau gimana sih dulu waktu akhirnya kamu memutuskan kuliah ke luar negeri, orang tua kamu tuh? Mereka tuh awalnya itu susah mau lepas aku ke luar negeri. Mereka sampai merayu aku untuk kuliah di Indonesia gitu. Jadi aku ya begitulah, mereka nggak pengen aku keluar langsung, tapi aku udah pasti gitu aku mau kuliah di luar, dan mereka tuh very supportive of my decision. Jadi pas aku bilang aku mau kuliah di Australia, mereka bilang oke, we will support you, anything you want atau anything that you want to do, we will support you no matter what gitu. Jadi itu sih. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu, how did you convince them akhirnya? Karena kan berarti awalnya orang tua kamu kayak di Indonesia aja dong gitu. Nah, akhirnya apa sih alasannya kamu kayak enggak nih harus di Australia karena ini gitu? Again, kakak-kakakku yang nolongin aku. Oh, I see. Jadi orang tua aku ngelihat kondisi kakak aku di Australia kayak gimana. Orang tua aku juga bisa ngeliat langsung di sini tuh semuanya convenient lagi ya, convenient, rapi, semuanya di sini baik gitu. Jadi there wasn't a lot of convincing gitu. Aku cuma bilang aja aku mau keluar, mereka bilang oke gitu. Mereka langsung bilang iya gitu. Oke, jadi nggak perlu banyak convincing karena proof-nya udah ada gitu ya, udah ada kakak-kakak kamu. Mereka udah lihat langsung. Oke, nah kalau tadi kan kita ngomongin soal persiapan, soal keluarga, Sultan sendiri kan ini kalau aku nggak salah sekarang sedang belajar diploma in business ya di UNSW College gitu. Ada alasan tertentu nggak sih kenapa milih jurusan ini dan kenapa di Australia gitu? Why do you have to study business in Australia? Aku mungkin milih bisnis tuh karena kebetulan kebanyakan idola aku tuh they work in the world of business gitu. Oke. Seperti Steve Jobs, Elon Musk, Phil Knight, orang-orang kayak gitu kebetulan kerjanya di the world of business gitu. I look up to them. Jadi pas aku masih memilih jurusan aku ada dua pilihan. Either I could follow my brothers and sisters yang memilih jurusan komunikasi, or aku bisa memilih jurusan yang lain gitu, yaitu bisnis. And nggak lama sih, it wasn't a long, it didn't take me long to decide that I wanted business, because that's a world that I want to be a part of after I graduate. Oke, jadi semacam kayak trailblazer gitu ya, beda sendiri gitu jalurnya kayaknya. Beda sendiri. Iya, iya. Dan juga kenapa aku milih bisnis di Australia? Karena setahu aku ya, Australia mempunyai jurusan bisnis yang sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Apalagi UNSW ya. I think mereka salah satu yang paling top di dunia ya. It was an easy decision to make gitu. Oke.
Solid decision banget sih. Nah kalau misalnya boleh tahu nih, tadi kan Sultan udah sempat ngomong soal, di awal-awal nih sempat ngomong soal kesulitan, atau bukan kesulitan maaf, soal bagaimana tadi kuliahnya sekarang, kesibukannya sedang apa sih gitu kan. Tapi so far gimana sih UNSW College, how's the experience gitu sebagai mahasiswa internasional? Sekarang itu aku dalam program ini ya, Global Diploma. Jadi semua all of my classmates itu dari banyak negara lah. Jadi bukan Australia doang, bukan Indonesia doang. Ada orang-orang dari Singapura, ada orang-orang dari Korea gitu. Jadi so far pengalaman aku di UNSW College tuh, I get to meet a lot of people from different backgrounds. Dan buat aku yang dari dulu tuh sangat tertarik sama budaya-budaya lain, it was a very great experience gitu. Apalagi di bulan-bulan pertama aku di UNSW. Kampus UNSW itu, it's a very comforting area. Oh, I see. Karena semuanya friendly banget, semuanya sangat ramah lah ya. Aku juga kalau misalnya lagi kesulitan, ada banyak orang yang mau banget membantu aku gitu. From the staffs, from the teachers, from the students gitu. Jadi pengalaman aku di UNSW so far tuh is very good, very good. Very good, oke. Kalau tadi kan kamu udah ngasih kisi-kisi mungkin pengalamannya sebagai mahasiswa internasional di UNSW College. Tapi kalau benefitnya sendiri yang kamu rasakan so far nih sebagai mahasiswa Diploma in Business di UNSW College tuh apa aja sih? Mungkin dari sisi pembelajarannya kayak, oh iya ini memang mereka practical banget atau gimana gitu? Jadi dari diploma bisnis ya, bisa mempelajari banyak aspek dari bisnis. Jadi ada satu course yang lebih ke arah innovation, aspek innovation di bisnis. Ada juga yang aku bisa mempelajari sisi finance dari bisnis. Ada sedikit-sedikit pelajaran Excel gitu. Kayak yang aku dulu tuh nggak tahu apa-apa gitu soal Excel. Itu sih aku bisa, I learn many aspects of business I get to learn in diploma business. Oh, that's great. Ternyata kalau dari cerita Sultan barusan, nggak hanya pembelajaran, tapi all around experience sebagai mahasiswa di UNSW College. It's really, really exciting, really fun, sangat engaging dengan komunitas internasional juga ya. Kayak, sounds so fun, aku jadi pingin jadi maba lagi gitu ya. Oke, Sultan, terima kasih banyak kamu udah berbagi sama kita, udah sharing dikit nih soal gimana sih jadi mahasiswa baru nih di Australia, especially di UNSW College. Semoga teman-teman yang nonton juga nanti langsung termotivasi nih buat ngikutin jejaknya Sultan. Thank you banget ya Sultan. Hari ini udah mau berbagi-bagi sama kita nih, udah sharing sedikit pengalamannya. Tapi aku ada one last question nih. Kamu ada pesan-pesan gak sih? Ada pesan-pesan motivasi nih buat teman-teman yang nonton di rumah yang mungkin juga mau kuliah bisnis di Australia atau bahkan langsung ke UNSW College? Mungkin pesan yang dari aku ya. Aku tahu mungkin kuliah di luar tuh rasanya bisa overwhelming ya awal-awal. Karena aku juga ngerasa itu. I feel that way. I feel the exact same way. My first few months in Australia living alone gitu. It was very overwhelming. Dan salah satu tips yang aku dapat ya dari kakak aku is that don't be afraid to walk up to someone and start talking to them. Dan dari itu rasa overwhelmnya aku hilang semua karena aku mulai bertemu sama orang-orang baru yang bisa membantu aku untuk keluar dari rasa keberatan itu, rasa beban itu. Jadi buat kalian semua yang masih belum tahu nih, masih 50-50 soal kuliah di Australia, di UNSW, I promise you it will be worth it in the end. Wow, oke. Itu phrase really, really perfectly. Terima kasih banyak Sultan sekali lagi udah bahas-bahas sedikit nih soal kuliah di Australia sama kita hari ini. Nanti kita akan ngobrol kapan-kapan lagi. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya semuanya. Thank you Kak. Iya.
Itu dia perbincangan seru kita dengan Sultan, salah satu mahasiswa dari UNSW College. Semoga menginspirasi ya buat teman-teman yang mau kuliah di Australia atau mungkin langsung pengen ke UNSW College nih. Jangan lupa teman-teman untuk terus update mengenai informasi studi di luar negeri dengan follow sosial media Sun Education dan baca Sun e-Guidebook secara gratis. Kalau gitu aku Valerie pamit undur diri, sampai jumpa di Talk the Talk selanjutnya. Bye-bye! Yakin channel lain infonya lebih lengkap? Subscribe dulu channel Sun Education untuk info terupdate kuliah di luar negeri. Tonton video lainnya juga ya.